Kami dari kelompok bioteknologi rekayasa genetik. Di sini kami akan menjelaskan tentang rekayasa genetik. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang rekayasa genetik. Bioteknologi sendiri itu diartikan sebagai penerapan prinsip ilmu dan rekayasa dalam pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produk untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi itu dapat memodifikasi fungsi biologi suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme tersebut. Rekayasa genetika dalam arti paling luas adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia. Dengan pengertian ini, kegiatan pemuliaan hewan atau tanaman melalui seleksi dalam populasi dapat dimasukkan. Demikian pula penerapan mutasi, buatan tanpa target dapat pula dimasukkan. Masyarakat ilmiah sekarang lebih bersepakat dengan batasan yang lebih sempit, yaitu penerapan teknik-teknik genetika molekuler untuk mengubah sistem ekspresi genetika yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu. Organisme yang dihasilkan disebut Genetically Modified Organism atau GMO. GMO pertama adalah bakteri yang dihasilkan pada tahun 1973 dan tikus pada tahun 1974. DNA merupakan resep atau buku manual kehidupan. DNA adalah molekul yang berada di inti sel setiap sel dan tersusun dari 5 subunit basa hidrogen. Bagian kecil DNA disebut dengan gen. Setiap gen menyimpan instruksi untuk memproduksi sebuah protein. Sebuah organisme mungkin mempunyai ribuan gen. Gen-gen dalam sebuah organisme ini disebut dengan genom. Selanjutnya, penerapan rekayasa genetika dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pada bidang pertanian dan peternakan. Teknik bioteknologi tanaman di bidang pertanian telah dimanfaatkan terutama untuk memberikan karakter atau sifat baru pada berbagai jenis tanaman. Teknologi rekayasa genetika tanaman memungkinkan pengintegrasian gen-gen yang berasal dari organisme lain untuk perbaikan sifat tanaman. Contoh dari rekayasa genetika dalam pertanian adalah tomat ungu dan cuca melon. Di bidang peternakan, hampir seluruh faktor produksi telah tersentuh oleh teknologi DNA rekombinan. Misalnya, penurunan morbiditas penyakit ternak, serta perbaikan kualitas pakan dan bibit. Vaksin-vaksin untuk penyakit mulut dan kuku pada sapi, rabies pada anjing, blue tongue pada domba, white diare pada babi, dan fish fibrosis pada ikan telah diproduksi menggunakan teknologi DNA rekombinan. Yang kedua, bidang perkebunan, kehutanan, dan florikultur. Perkebunan kelapa sawit transgenik dengan minyak sawit yang kadar karotennya lebih tinggi saat ini mulai dirintis pengembangannya. Begitu pula telah dikembangkan perkebunan karet transgenik dengan kadar protein latex yang lebih tinggi dan perkebunan kapas transgenik yang mampu menghasilkan serat kapas berwarna yang lebih kuat. Di bidang kehutanan telah dikembangkan tanaman jati transgenik yang memiliki struktur kayu lebih baik. Selain itu, fasilitas uji terbatas Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menghasilkan tanaman sengon transgenik pertama di dunia pada tahun 2010 lalu. Di bidang florikultur antara lain telah diperoleh tanaman anggrek transgenik dengan masa kesegaran bunga yang lama serta lebih tahan terhadap serangan hama. Demikian pula telah dapat dihasilkan beberapa jenis tanaman bunga transgenik lainnya dengan warna bunga yang diinginkan dan masa kesegaran bunga yang lebih panjang.
Yang ketiga, bidang farmasi dan industri. Di bidang farmasi, rekayasa genetika terbukti mampu menghasilkan berbagai jenis obat dengan kualitas yang lebih baik sehingga memberikan harapan dalam upaya penyembuhan sejumlah penyakit di masa mendatang. Bahan-bahan untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit dengan lebih akurat juga telah dapat dihasilkan.